Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siaran Solata BM2 Upload. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini yang sungguh sangat bahagia untuk anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini mau terlambat, minta maaf ya, karena Pak Bombom baru selesai bikin persiapan khotbah, karena tiap hari Pak Bombom juga harus persiapan khotbah memang dari tadi malam, tapi belum selesai ya. Tadi baru selesai, ini baru selesai. Ya, puji Tuhan. Nanti sebentar kita sama-sama baca firman Tuhan. Semoga dan selalu kita diberikan kekuatan, pencerahan dalam kita hidup di dalam dunia ini. Malam hari ini judulnya Pak Bombom juga bikin judulnya malam hari ini, katakan ada Abdul. Abdul itu orang yang bukan dari mana ya, jangan kita berpikiran negatif ya. Abdul itu adalah orang yang hanya membaca firman Tuhan tapi tidak minta tuntunan Roh Kudus. Ya, ingat kata Abdul ya. Mereka suka membaca firman Tuhan ya. Apakah orang yang tidak mengenal Yesus? Tidak. Orang yang mengenal Yesus. Orang-orang Kristen banyak ya. Itu Abdul dalam orang Kristen banyak sekali ya. Termasuk tadi malam tuh seperti Pak Ehem ya. Ngaku Kristen, saya pikir dia orang Kristen ya. Dua bapak kami saja tidak tahu. Apalagi pengakuan iman rasuli tidak tahu ya. Bawa-bawa dari denom gereja itu nggak boleh ya. Anda bukan orang Kristen. Dan malam hari ini saya akan bawa judul ya, Abdul jangan mengikuti keinginan daging. Nah, di sini sangat luas ya, mengikuti keinginan daging ya bagaimana? Bukan daging babi atau daging sapi, daging ayam ya. Keinginan daging adalah keinginan yang ada di dalam diri kita sesuai yang kita mau. Tidak mau Tuhan mau. Ya, keinginan daging. Nanti sebentar Pak Bong akan khotbah ya, dan ini semua anak-anak Tuhan harus nyimak khotbah malam hari ini. Dan ini khotbah malam hari ini yang mana kita alami. Kalau Pak Bobom bilang Pak Bobom khotbah, Pak Bobom tidak mampu, nah itu lain. Kalau malam hari ini Pak Bobom khotbah yang mana terjadi pada realita. Banyak terjadi dalam realita anak-anak yang ingin bertobat. Di sini kita harus berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Dan di sini juga Pak Bobom sekalian menjelaskan mungkin kesalahpahaman ya. Mungkin mereka berpikir bahwa Pak Bobom orangnya jahat, galak. Di sini kita baca firman Tuhan, nanti Pak Bobom akan jelaskan ya. Mengapa sampai demikian, supaya kita mengenal Tuhan ya. Tapi tidak banyak orang juga yang Pak Daud Padang kalau nonton jangan telepon Pak Bobom di Kalimantan. Pak Daud Padang telepon. Jadi gini ya. Banyak orang mengatakan bahwa Pak Bobom punya ajaran keras, galak, suka marah-marah. Dan memang kalau kita baca firman Tuhan baik-baik, ketegasan di dalam firman Tuhan itu diharuskan, diwajib. Ya. Tapi banyak yang tidak suka, tapi banyak juga senang dengan Pak Bobom punya pengajaran. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Karena tanpa kalau kita bicara tegas, ya keras, bukan jahat, ya berbeda ya. Tegas, keras itu anak-anak Tuhan semakin dikuatkan supaya kita hidup dalam firman Tuhan bagaimana. Karena kalau kita lembek-lembek, ya hamba Tuhan, siapa lagi yang mau dengar otoritas daripada anak-anak Tuhan mau dengar suatu otoritas yang dari mana? Kita mendengar itu biasanya dari orang tua kita yang punya otoritas mengajar kita kebaikan. Orang tua kita, bapak, ibu, terus otoritas dari pimpinan kita di kantor, terus otoritas kita hamba-hamba Tuhan, bapak gembala di gereja. Itu yang punya otoritas bisa mengubah kita dalam hidup kita. Cara berpikir kita dalam hidup dalam firman Tuhan. Ya, jadi kalau Anda tidak mau belajar ditegur keras, ya sudah, nggak apa-apa. Bilang Anda pintar begini, udah nanti hidup Anda begitu-begitu aja. Tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya, pecinta Solata BM2 sangat mencintai, bukan Pak Bomom ya, sangat mencintai firman Tuhan yang
mengajar kita dalam didikan yang keras. Karena tanpa didikan yang keras, kita menjadi lembek. Nanti contoh kita masih jatuh dalam pencobaan ya, pencobaan karena iblis tidak mau ya. Nanti sebentar saya khotbahkan. Biasanya kita itu berpikir bahwa kenapa saya hidup dalam Tuhan. Kok itu dia mencobai kita? Ya ingat, tidak ada pencobaan datang daripada Tuhan. Pencobaan itu datang daripada iblis. Jadi kita kalau sudah keluar dari kuasa iblis, sudah ikut Tuhan, iblis ini tidak tinggal diam. Dia tinggal genjot terus. Sehingga kita berbagai masalah. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, bertahan dalam kebenaran, iblis tidak bisa bikin apa-apa. Jadi jangan, istilahnya orang Jakarta bilang, jangan hidup kita tuh cemen. Cemen lu. Nanti lu jawab, epen kak. Hah? Banyak anak-anak Tuhan begitu. Mendengar kata-kata didikan dari hamba Tuhan yang hidup, mengajar keras. Cemen langsung, ini channel apa ini? Hamba Tuhan bagaimana marah-marah. Anda tidak sadar firman Tuhan. Nanti sebentar kita bahas ya. Haleluya. Saya salam-salam dulu Pak Bambang ya. Yang ada di Jakarta Pak Bambang XL8. Yang ada di bawah itu gue Bang ya. Saya belum khotbah. Standby saja. Dan saya salam-salam dulu buat anak-anak Tuhan yang ada di live chat yang selalu mendukung setia dengan Pak Bobom. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua yang baru bergabung di channel Solat ABM 2, jangan lupa like ya. Kasih ingat teman-teman, like terus biar channel Solat ABM 2 ini meskipun mereka belum subscriber, tetap mereka melihat channel Solat ABM 2. Kita punya channel yang lagi keimanan kekristenan kita masih sama-sama. Kita semua memperkuat keimanan kita dan kita membentengi untuk anak-anak Tuhan jangan sampai jatuh ke tangan iblis. Pertama saya salam buat ibu terkasih yang ada di Australia, Ibu Sylvia Irene. Tuhan Yesus memberkati keluarga, usaha, anak-anak semua. Ya mungkin kalau ada cucu Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelayanan Ibu Sylvia, untuk dalam pelayanan, ya kita semua mencari mahkota kerajaan, 5 mahkota Bu. Haleluya, dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Di rumah katakan amin, Tuhan Yesus dahsyat. Bukan Pak Bom. Pak Bom cuma hamba Tuhan yang berdosa. Ya. Dan ibu terkasih, dan saudara semua yang ada di ibu-ibu, bapak-bapak semua ada di Australia. Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak Tuhan yang ada di Amerika. Ada Ibu Elita, Ibu Ika, Nur Hayati. Bu, saya belum jawab ya WA-nya. Saya mau kasih kuis buat Ibu. Ya. Terus kemudian Ibu Meta, terus Pak Edi Gunawan, Pak Dadre. Pokoknya bapak-bapak di Amerika lah. Pak Bom tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati. Dan opung saya di Prancis. Shalom opung di Prancis. Nah, yang ke-4, 5, 6. Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia. Bu, kuisnya jadi nggak? Ibu bilang mau kuis. Pemirsa udah pada tunggu tuh. Ibu Budi Hartiningsi. Apa tunggu. Nah, kemudian Ibu Ine di Kanada. Terus Pak Ian Tobing di Denmark. Shalom Pak. Pak Ian Tobing ya di Denmark. Dan Pak Ian Spayung di Norwegia. Terus ada Ibu yang kemarin. Malam hari ini signal bagus nggak? Pak Bobom tadi sudah periksa lagi. Bagus nggak? Nggak putus-putus kan? Pas sebentar Pak Bobom khotbahnya agak sedikit. Orang bilang cekadini sedikit. Orang Makassar kan ada calera sedikit. Ya, kita harus khotbah itu ada semangat, ada tegang, ada sedih, ada apa? Iya. Mau ketawa-ketawa udah, kalau mau marah-marah aja, EPNK. Bagus ya. Sip, tidak putus toh. Nah. Ini karena anak-anak Tuhan di Jerman, Ibu Dewi, dia nonton tuh, kenapa Pak Bobo begini? Suaranya bagus tapi gambarnya putus-putus. Gak apa-apa kalau gambarnya putus-putus. Kalau hidungnya belalainya putus, belalai. Ada aja. Atau kacamatanya, kan si One Way bilang, bumi itu bergerak, terus gunung-gunung berjalan. Berarti contoh nih, gunung ini kacamata. Kacamata di gunung. Nah, kalau Pak Bobom jalan, terus kacamatanya juga jalan. Wah, lama-lama kacamatanya pindah ke sini. Ada aja nih. Aduh, orang-orang begini nggak tahu sekolah di mana ya. Aduh, bikin ketawa-ketawa aja. Pak Bobom bilang aneh-aneh aja. Nah. Oke, sudah bagus ya, mantap ya, bagus sih. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini signal kita penuh dengan semangat. Nah, dan teman-teman semua yang ada di Belanda.
Tuhan Yesus memberkati. Di Belanda ada Pakis, tadi malam baru bergabung. Di Belanda, di Amsterdam. Shalom Bapak. Terus Pak Rene di Belanda juga, di Van Hoven, di mana ya. Kemudian Ibu CJWD atau Ibu Christine, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Lenda, Ibu Lis, terus ibu-ibu di Belanda. Saya lihat dulu di Belanda. Nanti kalau saya nggak salah, saya dimarah. Karena fans Belanda itu banyak sekali ya, anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Sebentar, oma-oma, ya, ada Pakis, ada Ibu Iriani, Ibu Winnie, Ibu Mary, Ibu Ratna, Ibu Lis, Ibu CJWD, ada Ibu Lenda yang kayak Pak Bobo, bulat-bulat. Ibu Lenda ya, kalau Ibu Lenda memang bulat-bulat. Suaranya merdu, tapi orangnya bulat-bulat. Kalau Pak Bobom bulat-bulat, suaranya besar, ya kan? Ih, marah kah? Pento. Cupento, ya. Kalau Pak Bobom bilang, Penka, situ bilang, Cupento. Nah, kemudian di Irlandia ada Pak Julius, Tuhan Yesus memberkati. Oh, di Den Haag, oh iya, ada di Den Haag juga ya. Pokoknya semua anak Tuhan yang ada di Belanda, Pak Bobom tidak sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada Ibu Nina di Taiwan, ada Murwati, ada Ibu Helen Walangita di Hong Kong, Ibu Vicky di Hong Kong, atau Pak tahu ya? Saya nggak tahu ya. Terus kemudian ada Pak Edi di Filipina, ada teman-teman semua ya di negara-negara di Filipina. Terus di Jepang ada Ibu Eva, Tuhan Yesus memberkati. Di Jepang ada Pak Horas, Pak Haloho, semuanya ada yang di Jepang. Dan di Malaysia ada Ina, belum ibu, adik saja, adik. Masih muda toh, masih nona. Kemudian apa ya? Oh ya, di Timur Leste ada Guterres, Mario Guterres, Lino de Santos, Deco, Luis Figo, Ronaldo, DiCaprio. Ya, ada Tuhan. Om tidak sebut satu persatu, pokoknya anak-anak Timur Leste punya nama tuh. Mantap-mantap ya. Pemain-pemain bola toh. Pak Bobon tahu gitu karena pemain bola. Ya. Tapi kalau Piala Dunia Belanda. Gol. Tapi kalah juga tetap Belanda ya. Orange, pasukan orange kayak begini ya, Belanda orange ya. Dan semua anak Tuhan yang ada di Asia, Tuhan Yesus memberkati. Di Singapura, di Brunei Darussalam, terus kemudian di Arab Saudi. Arab Saudi itu ada ibu siapa ya? Saya lupa ya. Di Arab Saudi ada siapa ya? Saya lupa kemarin tuh ya. Ibu siapa? Saya lupa ya. Pokoknya ibu yang di Arab Saudi ya. Pak Bom lupa namanya. Pak Bom lupa catat ya. Tapi di WA ada ya. Di WA ada. Minta maaf ya, Pak Bom lupa. Terus, nah Ibu Dwi Jakarta. Nanti sudah ya. Kemudian ya, saya mau tunggu dulu siapa ini. Nah, sudah pokoknya di Asia semua Tuhan Yesus memberkati. Dan terutama anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, Shalom, Maranatha. Dan di Papua Barat, di Maluku, Ternate, Kepulauan Tidore, semua Kepulauan Maluku Tuhan Yesus memberkati. Dan ada di Nusa Tenggara Timur, ada Pak Inyuman Gede, yang di Alor ya, NTT, Pak Nyoman, Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati, damai sejahtera dalam usaha, pekerjaan, ibu, anak-anak, semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin Pak ya. Dan kemudian di Bali ada Pak Imade Saniaya, Tuhan memberkati, berkat, damai sejahtera, semuanya berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan teman-teman semua yang ada di Bali, Bapak Umum tidak sebut satu ya. Terus kemudian ada di Susanto, Pak Susanto di Purwokerto, Tuhan Yesus memberkati. Terus di Jawa Timur tuh ada Ibu siapa namanya ya, Ibu atau Bapak? Minta maaf ya kalau saya nggak tahu ya. Kayaknya ini kalau Li Iting itu laki-laki atau perempuan? Kayaknya ibu-ibu ya di Jember. Maaf ya kalau Pak Bom tidak tahu ya. Sorry Pak Bom juga kurang begitu paham ya. Nama-nama dari saudara kita yang ada keturunan Chinese. Pak Bom minta maaf karena Pak Bom tidak tahu. Li Iting ya dari Jember. Kayaknya perempuan ya. Ibu-ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anak semua yang ada di Pulau Bali, Pulau Jawa Tengah, semua sampai Jawa Tengah. Di sana ada
Kalau Klaten itu Jawa Tengah atau Jawa Timur ya? Klaten, Klaten. Tolong ya. Di sana ada Pak Joko Riyadi Widodo. Iya, beliau kan pedagang. Beliau itu sampai tengah malam monitor Pak Bom. Klaten, Klaten. Oh Solo, iya Jawa Tengah. Oh terima kasih banyak, terus berkati. Sorry ya, Pak Bom tidak pernah Klaten. Iya, nggak pernah ke Klaten ya. Tapi puji Tuhan nanti suatu saat pasti saya ke Klaten ya. Klaten tuh terkenal makanannya ya, enak-enak. Bicara makanan aja. Siapa yang tidak mau bicara makanan? Sudah dapat makanan rohani, sedap. Terus tidak mau makan. Harus makan rohani, makanan jasmani. Setuju toh? Jadi kalau Pak Bobo kayak mana-mana, undang Pak Bobo makan ya paling enak-enak. Yang makan daging maksud lepas paling enak. Konro bakar di Makassar. Enak sekali itu. Nah, atau itu, kaki ceker ayam yang pedis. Ceker ayam itu makan. Cara makan jangan nanti lapar lagi. Dan badan tambah besar. Ketawa ya. Aduh. Sekarang kita mau baca lagi teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati. Gatuso di sini. Terus Sabto itu anak-anak Tuhan yang selalu fansnya Pak Bobom ya dari awal Yusuf Mandubulu. Shalom Pak Yusuf Mandubulu. Tuhan Yesus memberkati. Terus anak-anaknya terus berkati, channelnya selalu berkembang ya. Dan semua ini Pak Bom, salam-salam juga, jangan sampai kelupaan. Yang pertama teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, Jawa Timur, terus Jakarta. Di sana ada apa namanya? Tempat batu apa namanya? Garut. Garut, ada batu akik itu dari Garut. Teman-teman ada di sana, Jawa, terus di Bandung, Bogor, Tangerang Selatan, di sana ada Ibu Tangsel ya, Ibu Rolina, si Tompul. Pokoknya ini fansnya Pak Bobom nih orang Toraja kurang. Tapi kita keluarga dari keluarga orang Medan, karena kakak saya juga, mama tua saya si Manukali. Ya toh mama tua saya kan si Manukali. Nah terus saya punya kakak Marga sudah jadi si Mamora. Jadi memang Toraja dan Batak ini Sangir, Manado, ya keluarga yang pokoknya itu ya. Suku-suku dari Toraja, Batak itu bersatu, Manado. Nah, salam-salam juga buat teman-teman di Jakarta, Pak Santoso, Shalom Pak, selamat malam, terus berkati. Terus Ibu Dwi, fansnya Pak Bomom ya, paling berat. Pak Bomom juga fans sama Ibu Dwi. Ibu Dwi ini paling baik ya, selalu bisanya WA, si ini Pak Bomom ya. Terus kemudian teman-teman Pak Frans Giatma, Pak Otto Wong, Pak Charlie Maruli. Ini Pak Charlie Maruli ini kalau lihat siarannya Pak Bom malam, Pak Bom, ini ada kopi, beli kopi ya. Jadi Pak Bom kuat Pagadang. Terus ada Ibu Victoria juga, terus berkati, terus Pak Binsar Sagala, ya yang ada di Jakarta, mereka tidak terus Pak Bom semua. Kemudian ada Pak Leon Peter dengan Ibu Vera Kartika. Shalom Pak Dokter, salah satu tim Solata BM2, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian di Malaysia, saya lupa ya Pak, di Malaysia Pak Johan Jingga ya, di Malaysia. Terus kemudian di Cilegon ada Ibu Winek ya. Ibu Winek namanya keluarga Pasaribu ya, salam buat keluarga Pasaribu. Kemudian Ibu Heni Tampu Bolon di Amerika Serikat. Saya lupa tadi ya, di Amerika Serikat, Ibu Heni Tampu Bolon. Jangan marah ya, Ibu Heni ya. Terus ada Merlin Yusnita, kemudian Verliana Pasaribu. Pokoknya iya Ibu Verliana Pasaribu ya. Kemudian teman-teman semua ada Ibu Heni, Yuliana, Omarusita, Daniel Simanjuntak di Sorong. Aduh Pak Daniel gimana jadi nggak ini? Pak Bomom tunggu-tunggu. Supaya Pak Bomom umumkan langsung. Belum berani Pak Bomom umumkan. Terus anak-anak Tuhan yang dimanapun. Ingat ini ada pengumuman. Nanti Solata BM2 akan mengadakan dalam waktu dekat buka pendaftaran perlombaan khotbah sesi kedua. Terus berkat ya. Dan sebentar mungkin ada kuis. Siapa tahu anak-anak Tuhan ada yang mau sponsor. Kita bikin kuis ya. Oke, dan malam hari ini saya salam-salam dulu yang keluarga Sibarani,
yang ada di Sumatera, Tuhan Yesus memberkati, Siagian, Sianipar, Simanukalit, Simamora, Sagala, Palimbong, Abang Limbong yang ada di Bandung atau Bogor atau masih di Medan ya, Abang Limbong ya. Jadi saya masuk di channel Pak Bombom. Terus keluarga Pasar Ibu, keluarga Huta Barat, keluarga Tampu Bolon, semuanya, keluarga besar Marpaung, semua Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di Medan. Tuhan Yesus memberkati. Dan di Pulau Kalimantan ada Pak Daud, siapa ya? Pak tadi telepon saya ya. Bakarang ya, Pak Bakarang di Kalimantan. Terus Ibu Griti bilang tiap Kamis mau kuis baru. Pak Bobom tunggu. Kamis ini belum ada kuis lagi. Ini sudah hari Jumat. Besok hari Sabtu. Terus teman-teman semua di Kalimantan, Tanah Borneo, Tuhan Yesus memberkati. Terus di Pulau Sulawesi, di sana ada Ibu terkasih, Ibu Grace, Shalom Bu, Tuhan Yesus memberkati. Suami, anak-anak semua hidup diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan usaha semua. Dan anak-anak Tuhan semua ada di Sulawesi Selatan, khususnya di kampung saya di Pangala. Tuhan Yesus memberkati karena Pak Bomo orang Pangala. Salam-salam buat keluarga Pak Bomom di Tokata, di Buntu Tondok, di Tanite, di Lokolemo, Sirandan, kemudian di Pangkrumanuk, Sarambu, semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua yang ada di Bongimelo dulu, buat keluarga. Aku na telepon kina kwa ini dia ampe nanti lah. Ya, sorry. Nah, terus kemudian di Manado, di saya punya ipar orang di Paso, di Paldua, keluarga Sumarandak ya, Yoke Sumarandak, ada Aku Sumarandak, terus Jini Sumarandak di Paldua, terus kemudian di Paso, keluarga Sumarandak semua, dan di Kota Manado ada keluarga Tumanung di seluruh Manado, di Sangir. Tuhan Yesus memberkati keluarga Tumanung dan di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus berkati kita semua anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita semua minta tuntunan Roh Kudus, penguatan iman, ya, karena akhir-akhir ini sudah akhir zaman, ya bukan akhir ini, sudah akhir zaman. Jadi banyak orang-orang baru belajar Alkitab, sudah vonis hamba Tuhan, dia baru belajar, dia sudah bilang dia pintar, ditanya kerajaan surga di mana? Kerajaan surga tingkat 1 ada di awan-awan, planet-planet. Berarti rudalnya Korea Utara sudah sampai di surga ya. Kasih ayat bilang Kejadian 1 ayat 6. Apakah itu tingkat pertama? Kejadian 1 ayat 6. Cakrawala bumi dan air diciptakan. Ini namanya orang PA ya. Lucu-lucu ya. Nah, terus dia bilang mengatakan bahwa orang teologi itu bodoh semua itu orang itu memang bukan orang Kristen ya. Sudah capek ya. Kalau sudah bilang begitu, tidak mungkin seorang pendebat Kristen bilang orang teologi itu bodoh ya. Nanti dia bodoh memang. Makanya Pak Bom tadi malam ganggu-ganggu dia. Bodoh. Karena orang kita harus dikasih gitu aja ya. Ya biarin aja lah EPNK. Ibu lah tuh daripada Pak Bom ngantuk. Nah, tapi kalau ada Pak Bom buat kesalahan, Pak Bom minta maaf ya. Pak Bom kan manusia. Bukan dewa. Dewa apa? Zeus kah? Seperti si anak kerajaan itu Jerry bilang sebut nama Yesus itu dewa Zeus. Aduh. Orang-orang Kristen ini channel JNAS ini bilang Pak Bom ini orang sesat, begitu Pak Bom semua sesat, kita semua anak Tuhan di gereja Indonesia ini sesat. Nah, Jerry kau dengar sebentar kau masuk ya, kau jangan orang pengecut ya. Kalian punya channel itu channel abal-abal ya, channel yang bikin rusak aja ya. Kalian keluar di luar negeri, kalian bikin kami di Indonesia, kami ini hamba Tuhan yang punya gereja denominasi gereja-gereja besar ya. Saya mewakili hamba Tuhan. Anda berhubungan, kalau mau dialog Alkitabiah, kau panggil nenekmu sekalian ke sini ya. Saya tidak peduli dengan kalian itu. Ajaran-ajaran yang salah, keliru. Ya, menyesatkan orang, anak-anak Tuhan. Kita semua di sini bekerja keras, mencari jiwa, mencari anak-anak pemenang kerajaan surga. Kalian di sana jauh-jauh hidup membuat suatu hidup yang kesimpulan yang aneh-aneh ya. Kalau belum paham Alkitab, sekolah lagi baik-baik. Oke, malam hari ini Pak Bom akan semua siapkan ya, Alkitab, kitab suci, handphone suci, laptop suci ya. Karena sekarang kan orang main teknologi, jadi di laptop. Pak Bom nonton YouTube pakai laptop, habis itu YouTube atau televisi.
langsung buka laptop suci itu ada kitab ya. Yang penting kita semua anak-anak Tuhan lihat hati ya. 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati kita. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Semua anak-anak Tuhan, mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Terima kasih banyak Bapa. Kami hari lepas hari Tuhan, kehidupan kami, Tuhan selalu bimbing, jaga, lindungi kami. Setiap langkah kaki kami Tuhan, di mana kaki kami menginjak, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami di malam hari ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati, mohon pengampunan Bapak. Sebelum itu Tuhan, kami sadar, kami semua di malam hari ini, kami akan membaca sebagian firman. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami. Karena kami sadar bahwa dosa kami ini yang menghambat untuk kami menerima berkat damai sejahtera, untuk menerima firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunilah akan kesalahan kami, dosa kami Bapa. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan kami boleh menerima dan kami boleh menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sangat baik. Kami juga berdoa di malam hari ini. Kami semua yang mana di malam hari ini kumpul mendengarkan, yang mana haus akan firman kebenaran, mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami siap akan membaca. Bapa, kami semua di malam hari ini bersatu. Kami berdoa, meminta kepada Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami pergumulan berat. Baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit karena medis, karena kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, kami semua memohon padamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Hiburkan mereka Bapa. Usaha mereka dalam terpuruk. Tuhan turut campur tangan dalam usaha pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus, pekerjaan usaha mereka, Engkau berikan berkelimpahan, berkat damai sejahtera bagi hidup mereka. Anak-anak Tuhan yang di malam hari ini, mengalami sakit penyakit, mintalah sama Tuhan. Pegang tangan Anda, tubuh Anda di mana sakit, pegang. Dalam nama Yesus, dengan kuasa bilur-bilur kuasa Roh Kudus, jamah anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, malam hari ini, anak-anak Tuhan dengan iman, penyakit mereka telah disembuhkan. Berkati obat-obatan yang mereka minum. Tim dokter yang mana Tuhan pakai. Berkati tangan-tangan dokter. Bidan, suster, biarlah obat-obatan yang mereka pakai Tuhan berkati. Anak-anak Tuhan di rumah sakit maupun di mana mereka sembuh. Berkati anak-anak Tuhan malam hari ini yang mengalami kuasa kegelapan, kiriman roh-roh jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Tali ikatan mantra-mantra kutuk nenek moyang. Dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami kuasa kegelapan, kami usir, kami tolak. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tali kutuk kami putuskan. Kami percaya Bapa di malam hari ini, iman kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua mendengarkan doa kami. Kau berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku. Kami semua anak-anak Tuhan akan mengalami jamahan. Engkaulah tempat
pengungsian bagi kami anak-anak. Kau berkata dalam Nahum 1 ayat 7. Untuk itu Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon dan kami meminta. Engkau berfirman dalam Matius 11 ayat 28. Marilah yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapa kami percaya. Inilah kami anak-anakmu yang selalu jatuh dalam dosa. Untuk itu Tuhan kami datang. Kami mohon dan kami minta Tuhan pengampunan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami semua hanya anak-anak-Mu yang terbuat dari tanda liat. Ubahlah kami ini Tuhan. Ubahlah tanda liat ini. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami semua anak-anak-Mu yang terbuat dari tanah liat ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak selalu jatuh di dalam dosa. Dosa ini yang membuat hingga kami menjadi penyakit. Sakit dalam tubuh. Sakit di dalam kehidupan kita. Baik pekerjaan, kami saling menghina. Marah. Sehingga kami jauh daripada. Tapi untuk itu Tuhan jangan jauh daripada kami. Kami memang tidak setia. Tapi Tuhan selalu setia. Dan firman-Mu ya dan amin. Bapak terima kasih banyak. Bapak mau selalu menjaga kami. Biar kami tidak jatuh dalam dosa. Meskipun kami jatuh. Tuhan selalu memegang tangan kami. Engkau berkata dalam Yesaya 43 ayat 11. Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Bapak kami berdoa. Berkati anak-anak Tuhan yang di malam hari ini. Anak-anak terlantar, yatim piatu, ibu janda. Yang sudah tidak mampu bekerja. Yang hanya membutuhkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Duda-duda. Bapak-bapak yang sudah tidak kuat bekerja lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dengan cara pengasihan-Mu Tuhan kenyangkan mereka. Utuslah anak-anak-Mu yang sudah diberkati. Biarlah hati mereka tergerak melihat saudara kami yang membutuhkan. Hamba-hamba Tuhan yang tinggal di daerah manapun Tuhan. Yang mengalami kekurangan. Biarlah anak-anak Tuhan mereka tergerak hati mereka. Karena kami sadar semua Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kami dalam dunia ini hanya titipan sementara. Yang Tuhan berikan hak kepada kami untuk kami mendapatkan berkat, kelebihan, hikmat, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Segalanya Tuhan titipkan kepada kami. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami berikan kepada saudara-saudara yang mana Tuhan menyuruh kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati pekerjaan kami yang mana Tuhan titipkan kepada kami. Baik itu kami sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, TNI, Polri, pengusaha, besar, sedang, kecil, pedagang, super taksi, ojek, petani, nelayan, guru, suster, bidan, dokter, Tuhan Yesus memberkati. Apapun pekerjaan kami yang paling sampai terendah, Tuhan berkati. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, Pak Amin, Menteri, Gubernur, Bupati, sampai staf yang paling terbawa di daerah. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami. Jaga negara Republik Indonesia, biarlah kami semua di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami semua diberkati. Dan selalu kami semua, satu NKRI saling mencintai. Bapa, di malam hari ini, kami semua datang kepada-Mu Tuhan. Banyak pergumulan kami Tuhan yang belum selesai. Permasalahan, tapi kami sadar Tuhan. Tuhan selalu jaga kami, lindungi kami, dan juga selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, kami juga berdoa sebagai hamba-Mu yang Kau pakai. Kami semua hamba Tuhan di seluruh Indonesia yang Tuhan pakai. Berkati kami Tuhan dalam keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami.
Sebagai pelayan Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Berkati juga tim Solatan BM2. Keluarga Palobo beserta istri, anak-anak, usahanya Tuhan Yesus berkati. Palidara, istri, anak-anak, cucu Tuhan Yesus berkati, usahanya Tuhan Yesus berkati. Pak Mordekai, Tuhan Yesus berkati, anak-anak, cucu, saudara-saudara, usaha Tuhan Yesus berkati. Pak Timothy, Tuhan Yesus berkati, beserta keluarga, usaha Tuhan Yesus berkati. Pak Leo beserta keluarga, usaha Tuhan Yesus berkati. Pak Budiman, Tuhan Yesus berkati. Pak Bambang, Tuhan Yesus berkati, keluarga, usaha, apapun semua Tuhan Yesus berkati. Lancarkan usaha beliau. Pak Sibrani, Tuhan Yesus berkati, berkat kesehatan, perlindungan, damai sejahtera. Keluarga, cucu Tuhan Yesus berkati, usaha Tuhan Yesus berkati. Ibu Sofiatul, Tuhan Yesus berkati. Ibu Abre, Tuhan Yesus berkati. Ibu Watimena, Pak Jeki Sembiring, Tuhan Yesus berkati. Marban, Tuhan Yesus berkati. Siapapun anak-anak Tuhan yang hamba-Mu belum sebut satu persatu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam pelayanan kami, sebagaimana Tuhan pakai dalam firman-Mu, 1 Petrus 3 ayat 15. Keinginan kami selalu tetap terus mengikuti jalan-Mu Tuhan. Biarlah kami mencari jiwa-jiwa sesuai perintah amanat agung-Mu Tuhan. Ajarlah. Dalam Matius 28 ayat 19. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan selalu berjalan sama-sama dengan kami. Bimbing kami, perjalanan hidup kami. Berkati anak-anak Tuhan, yang mana Tuhan berikan talenta berkat kepada mereka, yang mana mau bekerja di ladang Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ibu Sylvia, Pak Santoso, Pak Charles Maruli, Pak Frans Kiatma, Bisar Sagala, Pak Yan Tobing, Ibu Budi Hartiningsi, Pak Huta Barat, siapapun hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Yang mana anak-anak Tuhan mau bekerja di ladang Tuhan. Berkati usaha, pekerjaan, keluarga, baik itu sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak, Tuhan berkati. Berkat mereka Tuhan ganti berlipat-lipat. Kami percaya Tuhan. Kami semua rindu anak-anak Tuhan yang nonton di malam hari ini, yang tetap setia. Kami semua mau Tuhan melakukan pekerjaan sesuai kami semua mencari mahkota kerajaan Tuhan yang Kau janjikan. Kami percaya Tuhan, kami semua akan bersama-sama dengan Engkau di surga. Sesuai dalam firman, karena Engkau berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan memberikan jaminan hidup bagi kami. Kau berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal, kami semua tidak akan binasa. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 14, kami semua akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa. Kami semua Tuhan, malam hari ini siap mendengarkan firman kebenaran. Berkati usaha kami mencari jiwa-jiwa. Kami sadar Tuhan, kami mencari jiwa-jiwa, anak-anak domba-domba. Banyak orang-orang tidak suka karena kami tahu itu pekerjaan iblis. Untuk itu Tuhan, bimbing kami, jaga kami, biarlah kami terus tetap Tuhan berikan kami kesehatan, berkat, umur panjang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, banyak iblis yang mau mengganggu, salah satu oknum yang tidak suka. Untuk itu Tuhan, jaga channel ini Tuhan. Jaga kami, biarlah kami tetap terus bersama-sama menyuarakan dan menceritakan firman kebenaran. Kau berkata dalam Mazmur 96 ayat 3, ceritakanlah kemuliaan-kemuliaan
dan kebesaran Engkau Tuhan. Biarlah kami semua dipakai sebagai batu hidup. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, di malam hari ini Pak Bom bikin judul Abdul, jangan mengikuti keinginan daging. Ingat ya, kata Abdul ini jangan framing bahwa Abdul itu orang yang tidak mengikuti Yesus ya. Abdul ini yang paling bahaya nih di dalam anak-anak Kristen ini. Iya toh? Memarah. Kan? Aduh, Pak Bom sudah mulai lagi nih. Nah, oke, mari kita baca-baca sama-sama firman Tuhan. Ingat, siapkan bolpen, kertas, dan menulis supaya kita sama-sama belajar. Pak Bom juga belajar banyak ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pak Bom, bentar ya, hampir lagi saat ini. Pak Bom ambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Di sini jelas bahwa orang yang tidak benar-benar hidup dalam Tuhan, meskipun dia membaca firman Tuhan, tapi kalau tanpa dibimbing oleh Roh Kudus, seperti air yang mengalir. Ya. Tidak bisa. Karena kebanyakan manusia duniawi tidak bisa diajar kebenaran. Manusia duniawi. Baca firman Tuhan pun dia lari-lari saja. Dikasih tahu keras kepala, cerewet. Contoh semalam ya, coba nonton channel Pak Bom tuh namanya Pak Ehem tuh. Nah itu keras kepala. Pak Bom saja dikasih tahu ada protes-protesnya masalah pembaptisan. Kalau Anda protes ingin belajar masuk, supaya Pak Bom menjelaskan. Ya. Ya. Kalau Anda protes-protes mau mengajar, ya masuk sini supaya Anda kasih malu Pak Bom. Pak Bom orang sesat, ya. Jangan Anda keluar-keluar di WA, keluar di channel sebelah bilang Pak Bom begini, nggak bagus, ya. Itu kenapa Anda tidak buka channel sendiri, baru cari jiwa. Tuhan suruh apa? Bukan hidup untuk hidup dalam kedagingan, tapi hidup mencari jiwa-jiwa. Seperti perikop malam hari ini. Banyak kita lihat kan, Abdul, Simsalabim, Abrakadabra. Bahas-bahas Alkitab termasuk Ustadz Kenama, ya kan begitu. Donitan, siapa lagi? Mau pelintir-pelintir ayat Alkitab. Karena mereka keinginan daging. Sampai mereka menuduh Pak Bom. Pak Bom cari viewer kah? Cari nasabah kah? Cari berkat? Loh. Kalian itu agama apa? Kami ini hamba Tuhan, hidup hanya dalam pelayanan. Kalian hamba Tuhan juga tidak, majelis di gereja juga tidak. Abdul Kadrun. Kalian bahas itu, kalian punya kitab kalian yang anggap kalian firman Tuhan, bahaslah di channel kalian. Enggak usah utak-atik Alkitab. Itu keinginan apa? Daging kan? Karena mau makan, mau cak. Tapi tidak bisa. Terpaksa jual-jual firman Tuhan orang Kristen punya. Sadar Abdul. Itu untuk Abdul yang otak ini ya, otak sakit ya. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Tetapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Banyak Abdul. Jangankan orang Abdul bin Salabim. Anak-anak Kristen lebih banyak lagi Abdul. Iya toh? Ayat 1 bilang, ayat 1. Dia sudah bilang hebat. Nanti kalau saya tanya, aduh saya lupa.
Coba kita baca dalam 2 Timotius. Ya. Kita baca dalam 2 Timotius. Oke, sudah jam 10 ya. Oke, kita baca dalam 2 Timotius ya. Surat 2 Timotius, sebentar ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 dan ke-7. Oke, kita baca ya. Sebentar ya. Masuk warna kuning dulu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Perhatikan ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Betul toh? Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, mau diajar kebenaran, sulit. Sulit sekali, sulit. Sampai kita mau bilang, sampai pada bom kadang-kadang bilang, gemas-gemas. Kalau ibu tuh bilang, kalau macam apa bom, itu. Kalau kita gemas, toh. Kira hamba Tuhan mau jadi apologet gampang. Coba suruh hamba Tuhan, mana makanya coba hamba Tuhan mau jadi apologet. Kalau ketemu orang-orang kayak begini, gak mampu. Kira mau jadi guru TK gampang, sulit. Orang banyak kor-kor di gereja. Tapi coba hadapi dia jadi apologet, kasih live begini. Kepala sakit, telinga mau kaca pecah. Bukan orang dari seberang, orang Kristen saja. Kalau di gereja kan pendeta khotbah, masih datar khotbah begini. Ada yang mau bilang, pendeta saya interupsi, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada kah? Kan tidak ada. Karena orang itu tidak mengenal firman Tuhan dalam kebenaran. Cuma tahu protes saja. Perhatikan ya, dosa membuat kita jatuh dan kita jauh dari Tuhan, jauh sekali. Dan dosa membuat kita jauh daripada anugerah Tuhan. Padahal Tuhan sudah janjikan kita anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi karena kita jatuh terus sampai dosa. Karena kita memang benar-benar bukan pengikut Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 31. Kalau benar-benar memang kita anak Kristus, tahu iman kita jaga, perkuat. Tidak akan jatuh dalam dosa. Orang sampai murtad keluar. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh itu. Kemudian dalam 1 Timotius 4 ayat 1, akhir zaman. Tidak akan salah, 1 Timotius 4 ayat 1, akhir zaman ini akan muncul pengajar-pengajar sesat. Dan timbul orang akan murtad keluar dari ajaran Kristus. Karena tidak sadar. Dia sudah jatuh dalam dosa, sehingga dia jauh daripada Tuhan, sehingga kasih anugerah itu lepas dari dia. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tidak berlaku bagi dia. Orang-orang yang jatuh, yang sudah jatuh dalam dosa, orang-orang ini tidak dikuasai oleh berbagai macam-macam nafsu. Sudah tidak kontrol lagi, jatuh dalam dosa. Karena nafsu apa? Nafsu daging. Ya mungkin berbuat zina, macam-macam, pencuri. Orang benar bilang pencuri. Penipu. Gitu. Bukan ayat firman Tuhan yang dia bahas-bahas. Padahal firman Tuhan yang dia dapat dari gurunya. Dia tidak menyampaikan. Ipi ambil comot-comot ayat firman Tuhan lain. Supaya channelnya berkembang. Oh, seperti talang air. Ya. Aneh-aneh aja. Tahu nggak orang-orang begitu? Mereka itu hanya hidup dalam nafsu kedagingan. Bukan dipimpin oleh kebenaran. Ingat, bukan dengan kebenaran. Mereka hidup dengan nafsu. Karena mereka membahas segala sesuatu dalam channel mereka. Mereka tidak punya apa yang mau dibahas. Terpaksa membahas kepercayaan orang lain. Kenapa mesti Kristen terus? Tidak mau membahas yang lain. Kenapa? Ada apa dengan Tuhan Yesus?
Kadang mereka bertanya, kita menjelaskan. Bagaimanapun kita ajar, namun dia tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena apa? Dia hidup secara duniawi, tidak hidup dalam roh dan kebenaran. Karena anak-anak Tuhan, pada waktu dia percaya, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita dibenarkan sesuai dalam Injil, dan Roh Kudus ada dalam diri anak-anak Tuhan. Ingat, orang Kristen waktu dibaptis belum ada Roh Kudus. Belum. Setelah dia percaya baru ada Roh Kudus. Baptis sebagai materai. Tapi sudah dibersihkan, sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Sudah lahir baru. Anak-anak Tuhan banyak ya mendengarkan firman Tuhan, bila mengerti, tapi tidak pernah mengerti. Justru kalau dia baru baca Alkitab, saya pintar begini mengajar. Karena apa? Dia nonton YouTube yang hanya menyampaikan firman Tuhan, ada mengajar salah. Contoh, Tuhan Yesus turun dalam kerajaan maut, turun ke dalam neraka. Hades, bawa nama-nama Hades lagi. Itu pengajaran dari mana? Kok Tuhan Yesus turun ke dalam neraka? Aneh-aneh aja. Ini orang Kristen lagi. Kok malaikat kawin di Kejadian 6, malaikat kawin dengan manusia, anak-anak Allah itu malaikat. Hello, kau tidak takut? Tuhan Yesus bilang, kamu sesat. Di sorga, kerajaan sorga tidak ada kawin mengawinkan. Manusia akan hidup seperti malaikat. Hello. Aneh-aneh aja nih anak-anak Tuhan sekarang ini. Itu namanya Abdul. Zaman sekarang sudah akhir zaman. Anak-anak Tuhan banyak sekali menuruti nafsunya. Banyak sekali. Tidak mau dipimpin oleh Allah. Tidak mau. Kenapa? Coba kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 4. Ya. Lihat ayat 4-nya. Kita lihat. Ini ayat 4-nya. Ya. Ini. Ini orang-orang duniawi sekarang ini. Perhatikan ini. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Iya toh. Coba anak-anak Tuhan lihat anak-anak sekarang yang... Jadi kita jangan marah sama mereka. Karena mereka tidak tahu. Sedangkan kita lihat kita punya jemaat anak-anak Kristen saja. Hamba Tuhan pun ada. Apalagi mereka. Suka berkhianat. Kalau sudah dapat uang sedikit berkhianat sama istri. Jalan. Macam ya, peti kau dapat 10 juta. Dia tidak tahu kalau saya punya uang simpanan ada di sebelah. Ada 100 juta atau berapa. Pergi ke sana. Hari Minggu datang ke gereja. Apa itu? Dia tidak berpikir panjang. Dia cuma cari apa? Kedagingan, nafsu saja. Puaskan. Gampang sama Tuhan Yesus. Nanti datang hari Minggu saya bertobat. Selesai. Dosa lunas. Orang-orang begini. Apakah Anda mau, kalau pendeta khotbah di gereja, Anda mau protes? Mungkin kalau diizinkan oleh pendeta khotbah Anda ini, mungkin Anda potong. Pak pendeta minta maaf. Oh, ini orang begini, ini parah ini. Makanya di gereja itu tempat untuk orang yang berdosa, bukan orang yang sok tahu. Bilang dia benar. Tidak berpikir panjang kayak macam mereka yang tidak punya firman Tuhan. Abdul bin Salabim. Komentar, kasih bikin saja di Alkitab orang Kristen punya kepercayaan. Tidak berpikir panjang. Kalau memang Tuhan yang benar, ya sudah imani saja. Tidak usah mengatur orang Kristen. Bahas-bahas Alkitab seperti Ustadz kayak nama. Apa kelebihanmu? Ditanya lari-lari kayak ini ada. Berlagak sok tahu. Apalagi ada pengajar sekarang Kristen. Pandang mata saya. Akulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya pakai Pak Bom sebagai anaknya saja. Ajaran mana itu? Tidak baca firman Tuhan baik-baik. Itu karena menuruti nafsunya, menuruti kedagingannya, tidak menuruti keinginan Allah.
Banyak anak-anak Tuhan melakukan mentang-mentang baru baca firman Tuhan, sudah vonis kiri kanan bahwa saya ini adalah Tuhan. Lihat, akulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam diriku. Ajaran mana itu? Ini. Saya mau sampaikan sama anak-anak Tuhan. Jangan mengikuti keinginan daging. Dan kalau kita sudah mengenal kebenaran di dalam Tuhan, ingat ya, kalau kita sudah ingat kebenaran dalam firman Tuhan, jangan coba-coba sampai kita lagi mau ikut dalam suatu, ya, dalam suatu komunitas itu. Yang kalau kita sudah jatuh, sudah pernah kita jatuh, dong, ding, 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 dong. Tinggalkan orang-orang yang begitu. Happy-happy toh, tahu toh? Supaya jangan kita jatuh. Kalau kita sudah masuk dalam, sudah dijamah dengan Roh Kudus, sudah tahu kebenaran, kita harus merubah gaya hidup kita. Pertama itu, gaya hidup kita yang dulu senono, gaya kita hidup yang tukang taruh tak, rubah pelan-pelan. Tukang berbohong, berubah pelan-pelan. Tidak mungkin satu kali. Kita dulu di dalam komunitas kita itu mungkin sering ada komunitas satu mungkin narkoba. Tinggalkan. Aduh kehilangan teman. Kan nanti Tuhan kasih teman yang sangat dahsyat. Teman dari gereja, teman dari anak-anak Tuhan. Anda yang sudah jatuh dalam dosa, jangan malu ke gereja. Karena gereja adalah tempat orang-orang yang berdosa. Bukan tempat-tempat orang kebenaran. Ingat ya, kalau ada orang di gereja bilang, dia suci, dia benar. Perlu dipertanyakan. Ada udang di balik batu. Itu orang botol. Hah? Di gereja itu tempat orang mencari kebenaran. Karena orang berdosa datang ke situ. Bukan orang yang sudah benar mau dibenarkan. Orang yang berdosa. Malam hari ini Pak mau kasih tahu. Yang sudah jatuh narkoba, tinggalkan komunitas Anda. Yang jatuh dalam papan curi, tukang mencuri, tinggalkan komunitas Anda. Tukang pembohong, tinggalkan. Pergi jauh. Tandai dia, kebaskan kaki. Matius 10 ayat 14. Kebaskan kaki dari tempat itu. Jangan mau masuk dalam komunitas anak-anak Tuhan. Yang mana kalian jatuh, cari Tuhan. Itulah kalian bergaul. Jangan takut kehilangan teman. Jangan takut kehilangan usaha Anda. Jangan takut. Tuhan selalu bimbing Anda. Amin, saudara-saudara. Kalau dengar amin, dengar dulu. Orang khotbah baru bilang amin. Jangan selalu bilang amin. Haleluya. Tuhan dahsyat ya. Banyak orang tidak tahu apa kata haleluya. Hai mari, lelu memuji. Ya Yahweh. Ketika kita berubah, dijamah Roh Kudus, otomatis kita merubah hidup kita. Kita harus keluar. Dan kita harus jauh daripada medan itu. Medan itu medan pertempuran dalam dunia kegelapan, dunia dosa. Jauh. Jangan kita bergaul di situ. Jangan. Enyah. Jauh. Ya, jauh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap setia, tetap setia. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, jangan coba-coba, ya, Anda tidak bertobat, bertobatlah. Terus tinggalkan semua, tinggalkan. Jangan Anda sudah jatuh dalam dosa, sudah bertobat dan jamah Roh Kudus, terus Anda tinggalkan. Bahaya. Siapa? Orang Manado bilang, kiapa dang? Kita sudah dijamah Roh Kudus, mau bergaul lagi, tapi sudah jatuh lagi. Mayatnya mau? Bahaya ya. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Kita baca sama-sama ya, dalam 2 Petrus 2. Nah, 2 Petrus 2 ayat yang ke-20 sampai 22 ya.
Nah, kamu kasih tanda dulu supaya enak. Oke. Kita baca dalam ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Perhatikan ayat 21 dan 22. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apakah Anda kepingin dibilang anjing kembali kepada muntahnya, babi mau kembali kepada kubangannya, aduh kepala sakit. Jangan Kalau Anda sebagai anak Tuhan yang sudah dijamah Roh Kudus, Anda sudah hidup dalam kebenaran, jangan bergaul sama orang atau komunitas Anda yang lama-lama. Tinggalkan jopado orang. Orang itu mungkin memberikan Anda mendapatkan berkat banyak berlimpah-limpah. Tapi kalau Anda ingin hidup dalam Kristus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tinggalkan itu yang jahat-jahat. Sudah tahu contoh? Ya, haleluya. Yang di rumah ada damai sejahtera, darah Yesus berkuasa. Amin ya. Anak-anak Tuhan, Pak Bobo ingatkan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita sudah hidup dijamah dengan Roh Kudus, jangan kita jatuh lagi dalam dosa. Jangan sampai kebenaran itu, kasih karunia itu pergi dari Anda. Saya yakin dan percaya di rumah anak-anak Tuhan mau hidup dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan, saya mau sampaikan, jangan Anda kalau sudah jatuh, ada punya masalah, baru Anda berseru, oh Tuhanku, tolonglah aku. Tidak mau hidup dalam firman Tuhan, baru minta berseru, Tuhan. Untuk Pak Bombom. Mungkin kalau Pak Bombom ada situ, Pak Bombom dengar doanya. Doamu yang orang berdoa. Lu siapa? Hah? Lu ada maunya aja lu. Itu kalau Pak Bombom. Kita baca ya firman Tuhan ya. Tapi ingat, Tuhan tetap mendengarkan doa anak-anak Tuhan yang berseru. Untuk itu malam hari ini saya sampaikan, orang yang sudah jatuh di dalam dosa, orang yang sudah jauh daripada Tuhan, bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, berseru, meminta, berdoa, berlutut, dosamu akan diampuni. Amin, saudara-saudara. Kita baca dalam Lukas 6. Kita sama-sama baca dalam Lukas 6, firman Tuhan. Lukas 6 ayat yang ke-46. Oke. Sampai 49. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan? Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya.
Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu, jangan ditafsir pakai otak-otak sendiri. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak akan ada masalah datang dalam rumah tangga Anda. Selama kaki Anda masih menginjak tanah, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa masalah itu tidak akan ada. Karena Tuhan izinkan iblis juga bekerja. Artinya Ayub. Ayub, orang yang mengasihi Yesus, pasti dia melakukan firman Tuhan. Ya, Pak Bomom ulang. Orang yang mengasihi Yesus, pasti dia melakukan firman Tuhan. Tadi ayat tadi. Lukas 6. Nah, harus baca firman Tuhan baik-baik ya. Jangan sampai kita melakukan yang tidak-tidak. Kalau kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lakukanlah firman. Jangan terpengaruh lagi. Pak Bomom ingatkan, Tuhan Yesus tidak pernah di dalam Alkitabiah menjanjikan kalau hidup tanpa tantangan dalam hidup Anda. Tidak ada tantangan. Pasti saja ada tantangan. Tidak ada bilang kalau ada percaya Yesus tidak ada tantangan ya. Itu bullshit, omong kosong. Justru Tuhan Yesus katakan di sini, coba baca baik-baik ayat itu. Ya. Perhatikan. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini. Ya. Di sini jelas bahwa akan datang air bah dan banjir. Ya. Perhatikan ya. Ayat 48. Akan datang air bah dan banjir melanda rumah Anda. Pekerjaan Anda, rumah tangga Anda, kehidupan Anda akan datang. Tapi kalau Anda mendirikan fondasi yang kuat, rumah Anda tidak akan hancur. Kalau orang yang berdiri, fondasi maksudnya fondasi iman. Berpegang pada Tuhan, tidak akan hanyut. Orang yang hidup di atas dasar firman Tuhan, orang yang hidup di dasar firman Tuhan, dia akan tetap setia, dia tetap kuat meskipun punya masalah berbagai badai kehidupan. Dia selalu berseru meminta sama Tuhan. Kalau sebaliknya, justru kalau ada orang yang tidak melakukan firman Tuhan, atau tidak menghidupi, atau tidak menjalankan firman Tuhan, ketika masalah datang, ya, atau badai kehidupan menyerang mereka, mereka tidak akan sanggup bertahan. Kalau orang yang punya iman tidak kuat, masalah datang, badai datang, goyah itu iman. Bisa murtad. Seperti YWW itu, Yahya itu. Karena imannya tidak kuat, karena memang dia bukan pengikut Kristus. Ya. Ini kadang anak-anak Tuhan ini, saya kasih tahu, jangan sampai ya, sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu. Baca firman Tuhan baik-baik, hidup dalam Kristus, jalani firman Tuhan. Jangan sampai Anda terguncang dengan masalah rumah tangga. Ada orang bantu Anda, mungkin ini mengajak Anda langsung pergi, tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Jangan kau samakan Tuhan Yesus dengan rupiah. Jangan kau samakan Tuhan Yesus dengan perempuan cantik. Jangan kau samakan dengan laki-laki ganteng. Itu anak-anak muda ya, saya kasih ingatkan. Termasuk bapak-bapak yang mata keranjang. Mau marah Pak Bobo? PMK. Tukang pukul istri apalagi bapak-bapak ini. Banyak orang yang tidak bertahan dalam imannya. Imannya lemah.
Ya, dia jatuh. Ingat kalau anak-anak Tuhan yang kuat dalam iman, sudah terlepas dari masalah, dari ikatan borgol, ikatan iblis. Iblis apakah tidak tenang? Dia kan tidak tenang. Dia bilang, aduh anak saya sayang, kenapa sih ikut Tuhan? Sini dong. Iblis itu akan ganggu terus. Ingat, anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, Pak Bob selalu katakan, pikul salib semakin berat. Karena apa? Iblis ditekan. Karena iblis dia tidak suka melihat kita hidup dan mau kembali kepada Tuhan. Iblis dia tidak suka. Lu jangan pergi ikut jalan benar ya. Ikut ke jalan saya, jalan ke jurang. Sama-sama. Masa saya mau dihukum mati, mau dibakar-bakar? Kau tidak? Ayo sama-sama dong. Itu iblis. Makanya Tuhan Yesus bilang, marilah datang kepadaku yang berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang bagaimana? Banyak anak Tuhan yang berpikir bahwa kelegaan itu jadi kaya, jadi sukses. Bukan. Anda diberkati dalam hidup Anda. Jangan berpikir bahwa Anda mau jadi kaya. Tidak ada Tuhan Yesus ajarkan di Alkitab Anda akan dikayakan. Tidak ada. Itu hak Tuhan yang akan memberkati Anda. Serahkan semua hidup Anda kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak. Amin saudara-saudara. Jangan takut, jangan ragu. Karena iblis itu si penipu, pendusta. Yang menguji iman kita itu bukan Tuhan. Tidak pernah Tuhan menguji. Iblis. Orang bilang iblis. Supaya apa? Iblis dia menguji supaya kita jatuh sama-sama dia dalam dosa. Banyak orang-orang, oh iya saya ikut Tuhan Yesus karena saya lihat orang itu dia kaya. Jadi saya mau terima saja. Banyak orang Kristen mau bertobat karena saya mau dapat berkat. Tuhan, saya janji kalau Tuhan kasih saya berkat, saya punya usaha, saya mau rajin ke gereja, saya mau bantu orang. Adakah Tuhan janjikan di Alkitab? Tunjukkan. Tuhan janjikan itu damai sejahtera, sukacita, perlindungan kehidupan kita bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kalau urusan yang lain itu tinggalkan. Nanti Tuhan karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan haus akan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan Anda pakai Anda mau melayani Tuhan. Jangan. Serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Tuhan akan bimbing hidup Anda. Tuhan sudah sediakan berkat masing-masing. Sudah tercatat dalam Mazmur 139 ayat 16. Tuhan sudah tulis di situ kehidupan Anda. Jangan Anda menghapus, jangan Anda kasih coret-coret. Jangan. Selama hidup kita di dalam dunia, pasti banyak tantangan rintangan. Pasti. Kita sama-sama buka dalam Ibrani. Kita buka dalam Ibrani. Ibrani 2. Ayat yang ke-18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Perhatikan di sini ya, ayat 18. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Siapa yang mau menolong Anda? Kalau bukan Tuhan Yesus. Kalau iblis itu senang. Kalau Anda sudah jauh daripada iblis, iblis dia pemamau. Makanya kamu selalu bilang, firman Tuhan mengatakan, pikul salib itu semakin berat. Pikul salib. Iblis ditekan. Tidak perlu negate. Orang benar bilang negate akan, dia tahan akan. Anda tarik, siapa yang kasih sangkut-sangkut?
Makanya Anda harus apa? Mengikut Yesus keputusanku. Jangan ragu-ragu, ikut saya terus. Ada yang tahan. Kalau dia tahan, kalau setan dia tahan tuh salib ke belakang, nggak ada cigi begini. Nggak ada kasih ikut kayak mundur begini. Ini kita kasih. Supaya iblis tak pukul di sini, kah? Iblis ini jatuh langsung. Ya, itu. Maksudnya, anak-anak Tuhan, selama kita hidup di dunia, akan mengalami banyak tantangan. Apalagi menjadi pengikut Kristus. Anak-anak Tuhan, Pak Bowo menyampaikan firman Tuhan. Kalau Anda sudah mengikut Tuhan, jangan takut. Lakukanlah firman. Kita baca sama-sama di dalam Yohanes. Ini janji Tuhan salah satunya. Kita baca dalam Yohanes 14. Ayat yang ke-21. Kita baca, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini kata Yesus. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Janji Tuhan Yesus. Kita baca ulang ya. Barang siapa memegang perintahku, perintah Yesus, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Contoh anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Anda ini disayang oleh Bapakmu, Mamamu. Coba kalau Mama Anda sayang Anda. Waduh, Mama sayang. Oke, mana Mama belikan. Kalau Bapak tidak bagaimana? Pasti, Mama, Bapak tidak sayang saya. Coba kalau Mama sayang Anda, Bapak juga sayang. Terus Mama bilang, apapun yang kau minta, nanti pasti Bapak setuju. Mama setuju, Bapak setuju. Mau beli apa, nak? Mama, saya mau beli motor. Motor apa, nak? Pilih Jo. Beli motor yang paling mahal. Pasti Mama bilang, sabar ya. Anakmu mau beli motor mahal. Kasih Jo sambungan. Bangga kan tidak? Perhatikan ayat ini baik-baik. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa, di sini Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang memegang perintahku, berarti dialah sang firman, dialah Allah sendiri. Kenapa Anda katakan dia nabi? Kalau nabi tidak bisa berkata demikian. Barang siapa yang memegang perintahku, apakah ada seorang nabi dari Matius, Markus, Lukas, atau yang catat dari Nabi Musa? Apakah Musa dia bilang, barang siapa yang memegang perintah Nabi Musa? Dialah Yesus, sang firman. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi. Tuhan Yesus akan mengasihi Anda, Tuhan. Pak Bobo tidak sanggup kalau bicara Tuhan Yesus mengasihi. Pak Bobo ini dikasihi Tuhan. Sehingga Pak Bobo ini mau sebagai hamba Tuhan. Pulanglah anak-anak Tuhan yang sudah jauh. Pulang. Tinggalkan komunitas Anda yang sudah jatuh dalam narkoba. Sudah jatuh dalam komunitas minum-minum mabuk-mabuk. Tinggalkan. Pulang. Anda mengasihi Yesus. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Pulang, saudara-saudara. Yang sudah jatuh dalam dosa, zina, perselingkuhan, jangan Anda takut datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus sudah memilih Anda. Tuhan yang memilih. Pulanglah. Jangan datang ke gereja malu. Gereja itu bukan tempat-tempat orang yang sudah mengaku benar. Bukan. Gereja itu tempat untuk Anda yang mau pulang cari Tuhan. Carilah gereja. Mazmur 122 ayat 1. Datanglah ke rumah Tuhan. Datanglah. Minta pengampunan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kelakuan kita harus benar. Dan hidup kita harus baik di mata Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Mazmur. Mazmur 190, Mazmur 119 ya. Kita buka sama-sama Mazmur ya. 119 ayat yang ke 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita baca ulang ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini menegaskan bahwa kalau kita memang benar sudah hidup dalam kebenaran, hiduplah dalam kebenaran. Karena apa? Firman Tuhan yang kita pegang. Kalau kita hidup sudah benar kelakuan kita, hidup kita sudah baik, firman Tuhanlah pegangannya. Jangan sampai Anda tinggalkan itu. Dengan cara bagaimana? Dengan menjaga. Baca rajin firman Tuhan. Kalau kita hidup sudah berkebenaran. Kalau Anda sudah tinggalkan, rajinlah baca firman Tuhan. Jangan Anda tinggalkan itu. Supaya Anda terus dibimbing. Bertanyalah sama hamba Tuhan. Jangan sudah bertobat, baca firman Tuhan, menjadi orang sok-sok tahu. Jangan. Belajar terus sama hamba Tuhan. Karena Alkitab itu tidak bisa ditafsir pakai Alkitab otakmu sendiri. Tidak bisa. Kalau belum paham, belajar. Jangan Anda katakan orang teologi itu bodoh kayak tadi malam ya, si itu. Karena orang Kristen itu hidup itu dasarnya itu apa? Primer, dasarnya apa? Alkitab, firman Tuhan. Itu pertama. Dalam teologi ya. Anda pakai Aries, pakai Ades, pakai YouTube. Jangan-jangan ini dia firman Tuhan ini dapat dari YouTube. YouTube yang cuma jelaskan saja. Tidak tahu itu aliran dari mana. Tidak Alkitabiah. Jangan ya belajar dari YouTube Alkitab tidak pakai Alkitab. Firman Tuhan jangan dipelintir-pelintir. Pakai otakmu saja. Kalau sudah bertobat baik-baik. Baca baik. Tanya sama Bapak Gembala di gereja. Tanyakan, aduh ini, Pak Bom diajarnya begini. Kira-kira benar nggak Pak? Tanyakan sama hamba Tuhan. Jangan hamba Tuhan satu cari dari hamba Tuhan. Cari ingin belajar. Kalau ingin belajar benar-benar. Kita manusia ini hidup dalam firman Tuhan. Kita baca dalam kitab Yosua ya. Ambil kitab Yosua. Yosua 1 ayat 18. Ya. Kita baca sama-sama. Ya. Yosua 1 ayat 18. Kita baca sama-sama. Perhatikan. Tuh, terlalu biru ya. Sorry. Nah, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati.
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah. Pak Bomom selalu tegur anak-anak Tuhan yang sudah jatuh. Bukan Pak Bomom benci. Amsal 27 ayat 3. Karena saya mengasihi, maka saya menyampaikan. Di dalam kitab Yosua, ini kita baca baik-baik. Anak-anak Tuhan dengar ya, jadi Abdul itu. Dengar baik-baik. Setiap orang yang menentang perintahmu, siapa? Setiap orang yang menentang perintahmu, siapa lagi? Kalau bukan Bapak Gembala di gereja hamba-hamba Tuhan, siapa lagi yang Anda mau dengar? Mereka diberikan otoritas untuk mengajar. Baru Anda mau cari siapa? Otoritas yang teman-temanmu begal-begal itu, kepala mabuk, kepala curi, kepala balap-balap, jatuh, mati, kepala potong orang begal. Anda mau dengar itu? Kalau hidup dalam kebenaran itu, kalau Anda sudah benar ikut Kristus, jangan seperti anjing lagi kembali muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Ikut dengar Bapak Gembala di gereja, masing-masing anak-anak Tuhan. Jangan kau ke sana protes-protes sama Tuhan. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Jadi kalau masuk ke gereja, jangan cuma datang bawa muka saja begini. Bawa tuh kertas dan bolpen, catat. Kalau pendeta khotbah catat. Oh iya, supaya pulang itu merenungkan. Buka baca Alkitab, buka. Oh iya, tadi pendeta tadi di gereja khotbahnya begini ya. Nah itu. Jangan pendeta khotbah cuma begini. Terus mata begini. Nonton. Lama-lama tidur. Terpaksa, mentang-mentang tidur di hadirat Bapa di kerajaan sorga. Jadi enak-enak saja kau tidur di situ. Bagi orang Kristen. Apalagi kalau duduk paling belakang, sudah duduk jauh di paling samping. Duduk pendeta khotbah. Langsung. Apalagi kalau pendeta khotbah lama, selesai. 15 menit saja bisa tidur. Apalagi setengah jam sampai 1 jam. So tidur. Aduh, suka dijaga tidur. Tidur sadap. Tuh, banyak tuh, banyak. Merasa jo. Itu Abdul. Dul. Oh. Supaya kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama adalah kita membaca perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Perkataan Tuhan dalam Alkitab. Alkitab semua. Yang kemudian setelah baca, renungkanlah firman Tuhan. Jangan setelah baca, harus pakai logika, harus begini. Jangan. Renungkanlah firman Tuhan. Hidup ini dengan kita berpedomkan dengan firman Tuhan yang kita akan baca. Dan ingat kalau kita sudah baca firman Tuhan, kita bertindak itu selalu hati-hati. Ya toh? Ada bimbingan. Bertindak selalu hati-hati. Hati-hati sekali. Kita mau bertindak ini, aduh firman Tuhan katakan begini. Aduh Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, tadi saya marah, saya punya anak. Saya terlalu kasar. Kalau orang yang sudah hidup dalam Tuhan, aduh, kamu mau lari, kenapa sih? Aduh. Pasti ibu bilang, kamu mau lagi kan, main-main lagi. Nah. Ingat, kalau orang sudah hidup dalam kebenaran, setiap dia mau melakukan, itu namanya orang bilang Tuhan bicara, bukan. Karena kita selalu baca firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, itu namanya Roh Kudus, bukan Tuhan bicara. Jadi Tuhan Roh Kudus itu bimbing kita, itu namanya suara hati. Suara hati yang dibimbing oleh Roh Kudus, ya, suara hati. Karena kita sering baca firman Tuhan, jadi pikiran kita itu Roh Kudus menetralis, istilah filter, ya. Roh Kudus itu yang memfilter kita punya yang pikiran-pikiran jahat. Jadi yang bagus-bagus aja. Ingat, orang yang tidak punya Roh Kudus, orang yang di luar Kristen. Ya, itulah Roh Kudus. Jadi kita mau bertindak itu, Roh Kudus itu dia filter. Filter kita punya pikiran-pikiran. Dia filter sehingga yang keluar ini bersih. Nah, itu. Makanya itu namanya suara hati dari Tuhan. Oh Tuhan larang saya begini. Oh haleluya. Tuhan Yesus dasar. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita sudah hidup berpedoman dalam firman Tuhan, kita akan selalu bertindak secara hati-hati.
Jadi ingat, kita harus mempertahankan dan merenungkan, dan kita akan bertindak hati-hati. Karena kalau kita melakukan kejahatan, sebelum melakukan kejahatan, pasti ada teguran, gitu. Pasti ada teguran enggak? Anak-anak Tuhan selalu berdoa, pasti ya. Itu difilter. Roh Kudus filter Anda punya pikiran yang bodoh, pikirannya. Kalau orang bicara, oh begini, itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus dia lagi diam, ada dia bilang, manusia ini kepala batu, jadi perlu dijitak. Oh. Ingat ya, anak-anak Kristen, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, andalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17:7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Taruh pengharapan. Dan kutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Itu orang-orang yang biasanya begitu ya, tidak mau diajar ya. Jadi anak-anak Tuhan, Pak Bo menyampaikan, setiap kali kita bertindak, itu adalah tindakan kita dari pikiran. Jangan bilang, alam sadar saya. Perhatikan mata Pak Bobo. Akulah Alfa dan Omega. Aku ada dalam dirinya Pak Bobo. Akulah Bapa dan Roh Kudus. Perhatikan mata saya, ayah dan ibu. Itu ajaran sesat itu. Baca firman Tuhan baik-baik ya. Bapak tidak pernah turun ke dalam dunia. Sang firman. Ya. Aduh, ada aja. Dan Tuhan Yesus sudah kembali. Sang firman, Tuhan Yesus sudah, yang jadi manusia itu sudah kembali ke surga. Kisah Rasul 1, ayat 17 selanjutnya, baca ya. Aduh, ajaran-ajaran banget. Saya percaya malam hari ini anak-anak Tuhan semua diberkati. Amin, saudara-saudara. Jadi mendengarkan firman Tuhan itu, harus belajar baca baik-baik. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu, kadang kita diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Makanya kita tengking dalam nama Yesus. Ya. Pak Bobo mengajarkan begini bukan karena kehebatan Pak Bobo, bukan. Ini firman Tuhan, kita semua sama-sama belajar. Nah, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama dalam Amsal. Oke. Kita baca dalam Amsal 23, ayat yang ke-7 ya, tapi 7a saja ya. Nah ini. A saja ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Oke, saja kita baca ya. A saja. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Banyak orang yang melakukan perhitungan dalam dirinya itu sendiri, ya, banyak sekali ya, tanpa bimbingan Roh Kudus. Nah, untuk itu baca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Melakukan sesuatu, berdoa. Anda mau resmikan Anda punya usaha, berdoa. Hati Anda yang Tuhan lihat. 1 Samuel 16 ayat 7. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan bilang, mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka engkau akan dapat. Ketoklah. Tok, tok, tok. Jadi hidup seseorang di dalam Amsal 23 ayat 7a. Hidup itu dia selalu memakai pikirannya, ya kan? Dalam alam sadar ya pikirannya. Jadi kalau dia berpikir bahwa dia mau melakukan bertindak, tapi kalau tanpa dasar filter oleh Roh Kudus, belum. Tapi kalau ada Roh Kudus, oleh karena Tuhan, kemurahan Tuhan, kita melakukan tindakan itu selalu didasari oleh firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Kita mau bertindak, minta bimbingan Tuhan. Kita mau berusaha, minta bimbingan Tuhan. Kita mau melangkah. Jangan Anda tabrak terus, nanti cilaka.
Jangan. Seperti COVID ini. Anak-anak di rumah, selalu kita berdoa untuk anak Tuhan yang kena sakit. Pemerintah bilang, jangan keluar, jangan keluar. Yesaya 20 ayat 26. Baca. Pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Roma 13 ayat 1 sampai 4. Kalau dalam Yesaya 20 ayat 26 sudah katakan, ada waktunya Anda tinggal di dalam rumah. Jangan coba-coba keluar, Jo. Jangan kaki bakat tapi panjang-panjang. Dilarang pi pacaran, masih pi pacaran. Kan ada telepon, halo sayang, gimana kabarmu? Kan bisa kuliah di handphone. Jangan seperti dulu kami. Tidak ada itu handphone, tidak ada. Mau buat telepon saja pakai uang logam. Ya uang logam ya. Zaman sekarang kan enak, bisa dilihat. Halo, coba wajahmu sudah mandi kah belum? Ini karena mau bagatal, pemerintah sudah larang, corona ada bajalan, ini bagatal. Ayo shopping dong, kemana kan? Pulang kena di rumah sakit. Makanya, dengar-dengaran. Jadi jangan main-main dengan apa yang pemerintah sudah tegur. Itu firman Tuhan, hikmat yang Anda harus terima. Kalau Anda sudah memang benar-benar dalam Tuhan, dengar-dengarlah apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Jadi jangan bikin-bikin ulah. Ya. Jangan bikin-bikin ulah, nggak boleh ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang saya mau sampaikan di sini bahwa kalau kita bertindak, itulah cermin kehidupan kita. Jangan katakan di dalam kitab Yakobus 1 ya, ayat 12, 13, 14 selanjutnya. Seperti dia seumpama. Dia ingin bicara sama orang, tapi dia punya cermin sini terlihat. Dia seperti seorang yang dia, aduh aku sudah cantik belum ya? Aku sudah ganteng belum ya? Tapi dia berbuat di orang tidak sesuai dengan apa keinginan. Apa yang firman Tuhan katakan. Dia seumpama orang lagi berkaca. Aduh, alis saya udah naik kan? Alis saya udah turun nggak? Aduh, naik. Kumis saya udah rapi nggak? Potong dulu lah. Ataunya dia kelakuan di luar berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Dia mau saja. Pak Bobo mau ingatkan, kalau kita mau hidup dalam kebenaran, sesuai yang Tuhan mau, yang pertama pedoman kita adalah primer adalah baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu baca ulang-ulang. Jangan dikejar paket. Contoh ayat ini, baca kembali. Kembali lagi. Apa ya maksudnya? Renungkan, ulang-ulang. Tuh. Baca ulang-ulang. Terus kalau mendengarkan khotbah, dengar baik-baik. Dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, dengar baik-baik. Dilihat di Alkitab. Oh iya. Itu yang pertama. Terus kalau anak-anak yang baru bertobat, ya, diberikan otoritas kepada siapa? Anda mau dengar siapa? Coba kalau Anda macam punya fans ya. Coba saya punya fans, anak saya punya fans tuh, contoh Lung Ming Ho. Lung Ming Ho ya. Apa ya? Lung Ming Ho anak Korea ya. Coba kalau dia pernah menyanyi Korea. Ya coba. Coba kalau Anda punya fans contoh umpamanya penyanyi siapa gitu. Ariel Peter Pan kah, siapa kah, ya. Dia kan bisa mempengaruhi Anda. Pas dia menyanyi, Anda juga ikut. Mempengaruhi karena pikiran. Coba kalau Anda punya fans contoh hamba-hamba Tuhan yang Anda suka. Contoh hamba Tuhan besar yang Anda suka sama dia. Secara otomatis pikiran Anda itu dia bisa mempengaruhi Anda. Kalau memang kebenaran itu yang dikhotbahkan sesuai pikiran Anda, keinginan Anda. Yang mana diberikan otoritas dari Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Anda pasti senang. Oh iya betul. Oh haleluya. Itu Anda mendengarkan. Anda ada hikmat. Otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan. Contoh Anda punya gereja ada hamba Tuhan. Dia khotbah tiba-tiba langsung Anda, saya tidak mau, sama pokoknya mau gereja hari ini, pendeta sayang, sangat saya sayang. Itu namanya di otoritas ya, Anda punya keinginan, ingin mendengarkan firman kebenaran. Ada toh?
Saya mau tekankan, kenapa Pak Bom selalu berfirman ada emosi? Tentang emosi kan? Emosi. Tapi banyak yang tidak suka, banyak sekali yang tidak suka. Pak Bom itu jahat, tegas, jahat. Dia khotbah itu sampai menusuk di jantung-jantung. Emangnya jual sate? Ingat, firman Tuhan itu pedang atas bawah ya. Dihajar, kembali. Kalau Anda mau dengar hamba-hamba Tuhan yang selamat malam, bagaimana? Nanti Anda juga bilang, halo teman, bagaimana? Ya. Lebih baik Anda menerima didikan yang keras. Kita sama-sama baca ya. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Baru bilang Pak Bom keras. Kalau orang yang haus akan firman Tuhan, orang takut dengan Tuhan, pasti mau ditegur. Siap dan tegur, dan dimanapun siap ditegur. 2 Timotius 4 ayat 2. Dia siap dalam kapanpun, waktu dimanapun berada, dia siap ditegur. Siap. Siap, komandan. Siap. 2 Timotius 4 ayat 2. Banyak yang marah. Kalau Pak Bom, ini firman Tuhan. Apakah Pak Bom ini orang jahat? Ya. Perhatikan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pak Bom lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada Pak Bom. Kawan. Mantap, cuy. Mantap. Padahal Anda jatuh dalam dosa. Apakah Anda mau diberikan otoritas dari hamba Tuhan yang Anda percaya di gereja atau dimanapun atau di dunia YouTube? Terus Anda bilang, lakukanlah. Itu baik, nanti Tuhan mengampuni. Kenapa apa? Dosa gampang, itu dosa gampang. Pak Bom ini bukannya jahat, tidak. Pak Bom itu sayang, karena Pak Bom pernah jatuh dalam dunia hitam. Jahat. Berbuat dosa. Makanya Pak Bom mau mengajarkan supaya jangan kita menjadi orang yang jahat, dari anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Selesai. Jangan Pak Bom jangan tegur di YouTube. Kalau orang jatuh dalam dosa, takuti. Ayatnya mana? Ada. Nah. Bukan dalam 1 Petrus. Timotius. 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Karena iblis ditegur. Jangan. Kalau tidak mau ditegur, tunggu. Nanti Wahyu 3 ayat 19 yang berlaku. Kalau ku tegur dan kau ku hajar, pleng. Nanti tiba-tiba di rumah sakit. Aduh Tuhan, ampuni saya. Kemarin saya lawan hamba Tuhan Pak Bom sudah tegur Pak kita. Tapi Pak kita jangan mau dengar. Tangan satu di rumah sakit botol. Sudah gantung di mana? Tangan sudah di botol impus, kaki sudah bengkok-bengkok kiri kanan. Baru bilang Pak Bom jahat lagi. Baru siapa mau tegur kalau bukan hamba Tuhan? Jangan Anda cuma mendengar yang, aduh enak ya, punya hamba Tuhan yang lemah lembut, damai sukacita, senang-senangnya suka. Jangan. Banyak kan hamba Tuhan kan, halo saudara-saudara. Firman Tuhan itu adalah teguran. Supaya kita yang sudah jatuh dalam dosa, sudah kembali di zaman Tuhan, Tuhan yang memilih. Jangan Anda sampai jahat. Karena iblis tuh, kalau kita sudah senang dalam firman Tuhan, dan iblis ini tidak senang. Iblis tuh dia
Mau supaya, aduh anakku, sini dong, nanti saya kasih kamu kekayaan. Sini dong, sini. Itu iblis. Lu mau apa nak? Lu mau apa? Mau kacang goreng, atau mau pisang goreng, atau apa? Itu iblis. Nah, makanya kalau orang bilang, ih Pak Bobom itu jahat, sok pintar, sok begini. Jangan lihat Pak Bobom, lihat firman Tuhan. Pak Bobom selalu mengajarkan firman Tuhan. Relevan, tinggal ayat per ayat. Tidak pernah Pak Bobom keluar dari firman Tuhan. Tidak pernah. Mau pakai logika, jangan. Pak Bobom ingatkan. Pak Bobom, kecuali Pak Bobom tidur. Kalau Pak Bobom tidak tidur, bangun tidur Alkitab. Bangun makan Alkitab. Mau kemana duduk Alkitab. Baca Alkitab. Di handphone kan bisa. Handphone suci. Jadi jangan handphone itu ada gambar-gambar. Ya, handphone tuh jangan ada program-program apa itu namanya tuh. Saya tidak tahu lah apa namanya. VPN. Pak Bobom kan gaptek. Ada gambar VPN toh. Terus ada film apa? YouTube baru VPN ya. Baru ada gambar-gambar yang jangan ada gambar onta di atas pohon. Ada onta tangan terus ada onta bali-bali, ada onta pakai jet. Jangan. Tahu toh? Nah, baca firman Tuhan itu minimal 30 menit. Bangun tidur 30 menit. Nanti mau tidur 30 menit atau 1 jam. Ya terus banyak lah, 15 menit lah ya. Nah, supaya apa? Kuat, semakin kuat firman Tuhan kita baca. Supaya kita itu ada namanya baca firman Tuhan itu kita fokus, konsentrasi. Fokus. Dalam arti itu hipnosis ya, dalam apa? Iya, hipnosis. Hipnosis itu setelah kita baca firman Tuhan, perenungan, ya hipnosis ya. Perenungan, baca firman Tuhan itu perenungan. Jangan Anda bangun tidur langsung, aduh saya lupa, mandi cepat, langsung jalan. Keluar rumah itu, sebelum keluar rumah, dulu bilang, Tuhan Yesus, bimbing saya mau keluar, Tuhan jaga. Yang mana saya punya kaki langkah, menuju tempat itu dalam usaha saya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan saya titip anak istri saya di rumah. Jaga mereka. Kirimkanlah malaikat tentara. Jaga rumah saya. Biarlah segala kuasa kegelapan roh-roh jahat. Orang-orang jahat tidak bisa mengganggu keluarga saya. Saya percaya dalam nama Yesus. Selesai. Anda keluar jalan. Anda keluar jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus. Setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan susah, setiap hari, jeng. Pulang lagi begitu. Di dalam pekerjaan juga begitu. Tuhan bimbing saya. Berkati orang-orang yang di kantor, berkati pimpinan saya. Berkati teman-teman saya. Berkati saudara-saudara saya yang ada di kantor. Berkati pekerjaan saya. Berdoa. Terus kalau di kantor istirahat sambil makan. Nah gitu. Contoh makan di warung. Ini saya mau kasih tahu anak Tuhan ini. Kadang-kadang anak Tuhan makan di warung. Ya. Dia gengsi. Karena apalagi tinggal di tempat komunitas, mayoritas ya, yang bukan Kristen. Dia malu toh. PNK. Indonesia ini negara Republik Indonesia. Negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Masuk di warung situ, datang di warung, habis dikasih makan, jangan galojo itu makanan seperti bokeh itu babi. Langsung, jangan. Ada makanan tiba. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Hingga saat ini Tuhan, makanan yang tersedia ini Tuhan Yesus berkati. Kuduskan dalam nama Yesus. Biarlah makanan ini berguna bagi tubuh saya. Tuhan Yesus berkati yang punya warung. Yang mana telah menyediakan makanan bagi saya. Tuhan Yesus berkati usahanya. Biarlah dia Tuhan dibimbing dan diberkati terus dalam usahanya Tuhan. Terus berkati.
Haleluya, tulis berkati. Haleluya, dalam nama Yesus hamba telah berdoa. Demikian begitu. Jangan Anda cuma tahu makan tuh nasi, ngana memang tuh bayar di warung. Bayar tuh di warung, ngana su makan. Habis itu makan, ngana bayar, makan seperti bokeh. Setelah makan, minum, langsung jalan. Itu bukan anak Tuhan. Tapi anak apa? Bokeh. Mau marah Jo? Marah Jo. Itu firman Tuhan tadi. Anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali kepada kubangannya. Ada yang marah? Epel. Itu firman Tuhan yang bukan apa-apa, bukan. Ya. Amin ya, saudara-saudara ya. Mulai saat ini makan, tidak usah pikir. Biarkan saja orang. Bila perlu kalau ada orang yang marah, berdoa. Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang punya hati belum mengenal Engkau sebagai kebenaran. Jamah dia. Itu namanya anak Tuhan. Jangan kita sudah rajin di gereja, sudah rajin dalam komunitas. Yang Tuhan lihat adalah hati Anda. Bukan mulutmu yang Carlota di gereja. Saya sudah melayani Tuhan di gereja. Saya sudah melayani ini, saya sudah melayani ini. Kau yang tidak pernah datang di gereja, tidak pernah begini. Kau siapakah? Aduh. Jangan kita mengikuti perasaan kita, ya. Jangan kita mengikuti perasaan kita dengan keinginan kita. Tapi taatlah, yang pertama adalah taatlah pada firman Tuhan. Firman Tuhan, sumber kehidupan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah teladan Tuhan Yesus kita. Kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan. Kita baca dalam Ulangan. Kita baca dalam Ulangan 30 ayat yang ke-14. Oke. Sampai 16 ya. Kita baca. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku akan menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Ulangan 30 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Kalau Anda dengar baik-baik firman Tuhan, kalau Anda memang jahat, tidak mau melakukan, akan mati. Siapa yang menghindar teguran, akan mati. Tapi kalau Anda dekat dan Tuhan, tadi di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 14, ayat 21. Jikalau engkau mengasihi aku pun akan mengasihi engkau. Kalau kita hidup dalam firman kebenaran, apapun kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Jangan andalkan kekuatan manusia. Hiduplah dalam firman kebenaran. Jangan ikut Abdul. Jangan Anda di gereja jadi Abdul tukang tidur. Hidup dalam kekristenan, baca firman Tuhan baik-baik. Carilah otoritas yang Tuhan sudah berikan, otoritas kepada Anda punya Bapak Gembala. Jangan terpengaruh dengan YouTube yang dari luar. Berkata bahwa dalam nama Yesus itu orang sesat semua. Semua orang-orang Indonesia sesat. Itu ajaran setan itu. Yang namanya apa? Raja kerajaan. Itu anak kerajaan iblis. Hati-hati ya. Jangan dengar orang bicara saja mulutnya tidak baca firman Tuhan. Orang begitu akan mati.
Firman Tuhan tegaskan, siapa yang jatuh dalam dosa akan mati. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, ikutlah. Minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus ada selalu, saya percaya. Roh Kudus ada dalam setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan selalu mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca ya sama-sama ya. Saya 55 ayat 6. Saya tutup dengan kitab Yesaya 55 ayat 6. Kita sama-sama baca. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang berkelimpahan kepada kita. Kita semua menerima berkat hari lepas hari. Diberkati dalam usaha. Diberkati dalam rumah tangga kita. Diberkati dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita menyatakan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita semua memperoleh kasih karunia Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Bapa di surga. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Kami semua telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami telah sama-sama membaca dan kami semua akan bersama-sama merenungkan firman kebenaran-Mu yang tadi hamba sudah sampaikan. Biarlah firman kebenaran ini Tuhan, biar menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, anak-anaknya di malam hari ini, mereka yang takut, yang ingin pergi mencari Engkau Tuhan, Tuhan buka hati mereka Tuhan. Yang mana mereka masih takut karena mereka jatuh dalam dosa. Tuhan, bawa mereka Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan mencari Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus adalah Tuhan yang jatuh. Mungkin karena dia merampok, narkoba, mencuri, jadi orang jahat. Tuhan, bawa kembali mereka Tuhan. Biarlah mereka berkenan di hadapan. Ubahlah mereka. Yang jatuh dalam susila, berbuat dosa. Tuhan Yesus bawa mereka Tuhan. Kami percaya. Malam hari ini banyak yang mereka dijamah. Bertobat kembali kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Berkati kami semua yang haus akan firman-Mu. Biar kami semua berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami semua telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.